Perkenalkan, nama saya Linita Sari, saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai public relation, yang dimulai dari pengertian public relation, sejarah public relation di Indonesia dan juga di dunia, perbedaan antara public relation dengan marketing, advertising dan juga sales, dan juga saya akan menjelaskan mengenai peran dan juga fungsi dari public relation, serta yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana untuk menjadi public relation, minimal untuk menjadi public relation bagi diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian dari public relation, di mana public relation itu ialah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, jika secara internal, maka public relation berfungsi untuk menjembatani antara karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Nah, jika secara eksternal, maka public relation itu berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Selanjutnya, mengenai sejarah public relation di Indonesia, dimulai pada tahun 1950-an, yaitu dengan adanya organisasi humas dari Pertamina yang berperan dalam membangun komunikasi antara perusahaan dengan relasi bisnis Pertamina tersebut. Nah, pada tahun 1970-an, mulailah humas dibentuk di berbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Pendirian Public Relations Society of Indonesia dibentuk pada tanggal 19 November pada tahun 2003, tepatnya di Jakarta, dan yang menjadi pimpinannya itu ialah Agus Rangkuti. Nah, sedangkan sejarah public relation di dunia itu sudah ada sejak era Mesir kuno, yang mulai dipertimbangkan opini dari publik sehingga mulailah adanya kebiasaan bertukar pendapat yang membuat hubungan antara masyarakat itu semakin erat. Nah, pada tahun 1906 mulai muncul tokoh yang bernama E.V. L. Lee yang sekarang kita kenal sebagai the father of public relation, karena ia berhasil mengatasi kemerosotan industri batubara yang ada di Amerika. Semenjak saat itulah public relation berkembang hingga saat ini. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan PR, marketing, advertising dan juga sales. PR ataupun public relation ialah individu yang membentuk citra perusahaan di mata masyarakat dengan cara berkomunikasi. Sedangkan marketing ialah cara ataupun upaya yang dilakukan untuk mengetahui keinginan ataupun kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan juga marketing ini merupakan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada advertising, ialah alat ataupun media yang digunakan perusahaan untuk menarik minat dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sales, ialah penawaran-penawaran yang dilakukan oleh perusahaan agar mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi, sehingga meningkatkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi dari public relation, di mana fungsinya yaitu memberi penerangan pada masyarakat, melakukan persuasi yang merubah sikap dan juga perbuatan masyarakat, dan mengintegrasi sikap suatu lembaga yang sesuai dengan sikap masyarakat ataupun sebaliknya. Sedangkan peranan PR ialah menjadi penasehat, fasilitator komunikasi, pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Nah, yang terakhir yaitu apa yang harus kita miliki untuk menjadi PR, minimal untuk menjadi PR untuk diri kita sendiri. Yang harus kita miliki yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, karena public relation yang merangkum seluruh kegiatan komunikasi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan juga harus mampu berbicara di depan umum, karena PR itu berhubungan langsung dengan masyarakat yang luas. Nah, PR juga harus mampu menciptakan relasi dengan berbagai pihak, karena PR lah yang menjadi jembatannya antara pihak-pihak tersebut. Dan yang terakhir, PR juga harus mampu mengorganisasi segala sesuatunya. Demikianlah penjelasan saya mengenai public relation. Semoga video ini dapat membantu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.